Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. KPK menyebut kerugian negara akibat kasus ini lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri setelah perkaranya dinaikkan ke penyidikan. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Yang pertama, Saudara YJQ Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada kuota haji tahun 2024 yang lalu. KPK menghitung kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 bermula saat pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2024. Berdasarkan aturan undang-undang, pembagian kuota tambahan untuk jemaah haji khusus sebanyak 8% atau 1.600. Namun pelaksanaannya dari 20.000 kuota haji tambahan, Kementerian Agama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, Indra Setiabudi di depan Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selamat sore Indra, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Pasca terjadinya aksi demonstrasi yang cukup chaos pada pagi hingga sampai sore hari tadi, yang mana ini sudah berangsur situasi terkini di depan di depan kantor Bupati Pati di Jawa Tengah ini sudah berangsur normal, dan memang
sampah-sampah lempar-lemparan tadi juga sudah mulai dibersihkan, Reni dan juga pemirsa. Yang mana tadi alun-alun, ini kami bisa informasikan tadinya ini tidak ada yang jual sama sekali dikarenakan ratusan ribu masyarakat tadi mengikuti aksi demonstrasi pada 13 Agustus ini. Dan saat ini Anda bisa saksikan para pedagang juga sudah mulai bisa berdagang, menjajahkan dagangannya untuk bisa dinikmati para masyarakat yang ingin menikmati suasana malam hari di alun-alun Pati, Jawa Tengah. Dan kalau di kanan saya ini, Reni dan juga pemirsa, ini hanya ketersedatan lantaran memang sampah-sampah masih dalam proses dibersihkan oleh para dinas kebersihan. Dan juga memang masyarakat ini ingin mengetahui dikarenakan pada tanggal 13 Agustus ini menjadi momen sejarah bagi para warga Pati khususnya, yang mana untuk menginginkan Bupati Pati ini untuk mundur dari jabatannya. Dan hingga sampai saat ini masih sisa-sisa daripada kotoran ataupun sampah-sampah yang berserakan ini sudah mulai dibersihkan. Namun warga tersendat ini untuk mengetahui situasi terkini sehingga mereka melihat-lihat dan sehingga terjadinya ketersedatan yang terjadi pada malam hari ini. Dan Reni, perlu kami informasikan terkait lalu lintas, sebagian sudah dibuka seluruhnya dan tidak ada penyekatan-penyekatan lagi dikarenakan memang demonstrasi pada hari ini sudah dipastikan selesai. Dan memang masyarakat Pati ini masih menunggu dari hasil dari Kemendagri terkait final apakah nanti Bupati Pati atau Bupati Pati ini turun dari jabatannya. Begitu, demikian Reni, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, geram pajak yang dinaikkan 400%, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur protes ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Warga juga membayar pajak menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar. Saya bukan. Fatar Rohim, warga Desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes kepada petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang lantaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar naik sebanyak 400%. Dirinya mengaku sebelumnya pembayaran pajak tanah dan rumahnya hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Sebagai bentuk protesnya, Fata membawa 1 galon penuh uang koin yang akan digunakan untuk membayar pajak. Uang koin kemudian ditumpahkan di lantai untuk dihitung satu persatu. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu. Nah ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa, pihak ketiga. Makanya bagi yang masih keberatan, kita sudah menerima. Tahun 24 kami menerima sebanyak 11.000 orang mengajukan keberatan atas ketetapan yang sudah ditentukan. Kemudian 2025 ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang kita terima untuk mendapatkan keringanan maupun pembebasan pajak. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300.000 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tidak hanya memberatkan, Anis menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anis berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.